Halo, sampai ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, balapan kemarin memang bukan hari yang baik untuk Marc Marquez karena dia harus balapan dengan kondisi yang serba tak sempurna. Dan ada beberapa kejutan di balapan kemarin, sob. Apa saja? Kita bahas. Balapan dengan ekspektasi yang tinggi membuat Marc Marquez pede untuk bisa meraih hasil baik. Namun memang sudah seharusnya Marc Marquez pede dengan apa yang dimilikinya dan juga apa yang dikendarainya. Karena dengan track record King of Sachsenring dan dengan Ducati sebagai motor terbaik, kombinasi itu membuat siapapun orangnya pasti akan datang dengan rasa percaya diri yang tinggi. Namun hal itu berujung ketidakberuntungan yang bertubi-tubi. Awalnya dalam sesi pertama latihan, nampak langsung memberikan efek yang tak terduga bagi rival-rivalnya, di mana Marc Marquez dengan mudah mendapatkan catatan waktu terbaik dan berkali-kali mendapatkan hasil tercepat. Namun, di saat kemudian, mulai ada yang bisa mematahkan rekornya, Marc Marquez kembali turun ke trek untuk mengembalikan catatan waktunya itu. Dan hal itu malah membuat dia crash horror yang membuat bencana terus berlanjut. Dan ketidakberuntungan kedua adalah saat sesi kualifikasi, di mana saat dia mencoba untuk mencatatkan waktu terbaik, Marc Marquez harus terhalangi oleh Steven Bridle yang membuat harus start dari posisi ke-13, yang tentu mempersulit harapannya untuk bisa mendapatkan hasil sempurna di balapan ini. Nah, meskipun sudah didukung dengan motor yang jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu, Marc Marquez harus menerima banyak rintangan untuk bisa balapan dengan baik di sprint kemarin. Walhasil, Marc Marquez pada saat sprint race harus memulai dari setengah grid belakang, tapi akhirnya bisa mengakhiri finish di posisi ke-6. Dan terakhir, diketahui bahwa Marc Marquez ternyata membalap dengan mengandalkan obat. Marc Marquez berkata, "Saya mengendarai dengan obat penghilang rasa sakit terkuat, dan mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Untuk memperjuangkan kemenangan, kami butuh akhir pekan yang sempurna. Namun, semuanya bisa terjadi." Tentu saja, saya sedikit frustasi karena saya merasa sangat baik dengan motor dan saya merasa sangat cepat. Kembalinya saya di balapan, itu pertanda bagus. Namun besok kami harus bertahan dan mencoba melakukan yang terbaik seperti yang kami lakukan hari ini. Jari saya patah. Ini sakit, tapi masih bisa diterima. Masalah terbesarnya adalah tulang rusuk. Terutama saat balapan, ketika saya mulai bernapas lebih dalam, rasa sakitnya semakin terasa. Oleh karena itu, saya hanya melakukan 3 putaran kemarin sore, dan 3 putaran berturut-turut pagi ini. Namun selain itu, mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan. Marquez juga mengakui, "Saya harus berterima kasih kepada fakta bahwa sebagian besar tikungan di trek ini adalah di sisi kiri. Ini baik untuk kondisi fisik saya. Kalau tidak, saya mungkin tidak bisa balapan sama sekali." Sedangkan soal kejutan, ada banyak kejutan di balapan ini. Di antaranya adalah kekuatan Aprilia dari Trackhouse yang tak terbantahkan. Dan uniknya, tak hanya satu seri motor, 2 motor Aprilia menempati urutan kedua dan ketiga. Hal ini menandakan bahwa hal yang baik untuk Martin bertarung tahun depan. Miguel Oliveira sangat kencang dalam balapan kemarin dan berhasil menjadi nomor 2 bahkan lebih baik dari Pecco Bagnaia. Pecco sangat brilian dalam start dan mampu mengambil alih nomor 1. Sebelum akhirnya didahului oleh Martin dan juga Miguel. Sampai di saat akhir balapan, Miguel nampak sangat kuat menahan gempuran dari Pecco Bagnaia. Untuk rekan setimnya yang start dari nomor 3, sayang sekali Raul Fernandez harus terdampar di urutan ke-14, tercecer jauh di belakang. Kejutan kedua adalah dari Franco Morbidelli. Siapa yang menyangka, akhir-akhir ini dia sangat konsisten dengan Ducati GP24-nya. Dia bisa terus berada di kisaran nomor 5, di mana di awal-awal musim dia sangat kesulitan. Memang tak di setiap balapan, namun dia menunjukkan grafik yang baik dan dapat mengoptimalisasi kekuatan GP24 dengan baik dan mampu bertarung di 5 besar. Kejutan lainnya adalah dari Luca Marini. Luca bisa menjadi nomor 15 di mana biasanya Marini sangat kesulitan dengan Honda dan selalu menempati posisi buncit dalam balapan. Namun kali ini dia bisa mendapatkan hasil yang baik dalam sprint Jerman, meskipun hanya nomor 15. Namun, apakah ini tanda bahwa perubahan Honda mulai terlihat atau Marini yang mulai memahami Hondanya? Kejutan lainnya adalah Pedro Acosta, sebuah hasil yang kurang maksimal sejak kualifikasi. Nampak sekali KTM kesulitan bersama Pedro Acosta.
Rookie ini memiliki tekanan yang sangat besar di pundaknya, di mana dia harus memenangkan balapan kali ini jika ingin memecahkan rekor Marc Marquez. Tapi tentu, balapan yang dimaksud adalah balapan utama hari Minggu. Namun dengan sprint race tentu dapat dijadikan momentum yang baik untuk Pedro Acosta bisa sempurna mengemas kemenangan. Namun dengan tekanan itu, malahan membuat dia crash berkali-kali dalam sesi latihan, dan juga crash dalam sprint. Hal ini membuat Pedro tak dapat berbuat banyak untuk balapan sprint kemarin. Sedangkan dari Yamaha nampak sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan hasil yang baik kemarin. Di balapan kemarin, nampak Fabio menggunakan konfigurasi yang berbeda dan menggunakan jenis knalpot yang berbeda juga. Di sini dia nampak mencoba hal yang baru, tapi sayang hasilnya tak bisa berbicara banyak. Tapi hal ini sudah diprediksi oleh Quartararo sendiri, bahwa sirkuit ini sirkuit yang tak baik untuk Yamaha. Dan ini dia hasil balapan di sprint race kemarin. Untuk podium 1 ada Jorge Martin, kemudian Miguel Oliveira, dan juga Pecco Bagnaia. 5 besar setelahnya ada Enea Bastianini dan juga Franco Morbidelli. Di sini terlihat sekali bahwa Ducati GP24 ada di 5 besar. Hanya satu nyempil Aprilia dari Trackhouse Racing oleh Miguel Oliveira. Di 10 besar ada Marc Marquez di posisi 6, Maverick Vinales posisi 7, Brad Binder posisi 8, Alex Marquez posisi 9, dan juga ditutup oleh Marco Bezzecchi di posisi 10. Kemudian di 20 besar, ada Jack Miller di posisi 11, Fabio Di Gia di 12, Fabio Quartararo 13, Raul Fernandez di 14, Luca Marini ada di angka 15, Augusto Fernandez ada di posisi 16, Johann Zarco di 17, Takaki Nakagami ada di 18, Steven Bridle 19, dan juga Remy Gardner ada di posisi 20. Dan penutupnya adalah Joan Mir di posisi 21 dan juga Pedro Acosta ada di posisi terakhir karena crash. Dan dari hasil balapan tersebut, 10 besar klasemen saat ini tetap dikuasai oleh Jorge Martin dengan 212 poin. Pecco Bagnaia menyusul dengan 15 poin di belakang. Kemudian Marc Marquez di posisi 3 dengan selisih 66 poin. Enea Bastianini di posisi 4 dan juga Maverick Vinales ada di posisi kelima. Posisi ke-6 ada Pedro Acosta, Brad Binder di posisi 7, Fabio Di Gia di posisi 8, Alex Espargaro di posisi 9, dan juga Alex Marquez ada di posisi 10. Sedang untuk 20 besar, Marco Bezzecchi ada di posisi 12, Franco Morbidelli terus merangkak naik sekarang ada di posisi 12, Miguel Oliveira posisi 13, Raul Fernandez 14, Fabio Quartararo di 15, Jack Miller ada di posisi 16, Augusto Fernandez 17, Joan Mir 18, 19 ada Johann Zarco, dan juga ditutup oleh Alex Rins di posisi 20. Sedangkan sisanya ada Takaki Nakagami di posisi 21 dan juga Dani Pedrosa di posisi 22. Dan di balapan ini, Luca Marini satu-satunya pembalap yang belum memiliki poin sama sekali. Aduh, pasti beban tuh. Dari Ducati yang bisa 5 besar, kemudian jatuh sejatuh-jatuhnya ada di Honda dengan 0 poin. Dan tampaknya nanti malam akan semakin seru di mana manage ban yang lebih baik akan dibutuhkan, strategi yang baru, dan juga Marc Marquez pasti akan mencoba yang terbaik untuk podium atau bahkan juara. Tapi itu tak mudah karena Aprilia bisa berbuat banyak di track ini, sob. Menurut teman-teman, juaranya siapa? Jorge Martin lagi seperti tahun kemarin? Atau dari Aprilia? Atau Marc Marquez, sang King of Sachsenring? Coba komen.